Kembali berjumpa Renungan Malam dengan Pendeta Johnny Stephen. Saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 29, ayat yang pertama, kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan sekiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, di masa pandemik ini, bahkan juga di dalam situasi kita di kawasan New South Wales, kita baru saja mendengarkan berita yang cukup mengejutkan kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali, tetap memberikan pemimpin-pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah gerejanya, di tengah-tengah kehidupan orang percaya untuk menyaksikan Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Nah, saudara, di masa sulit sekalipun yang kita hadapi, Mazmur 29 ini memberikan satu terang atau pengertian yang mendalam tentang kuasa Tuhan. Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Saudara, kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan yang berkuasa. Di bagian ayat yang pertama, kita diajak oleh pemazmur, Mazmur 29, untuk hidup percaya dan taat akan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Ini berarti bahwa hidup kita itu bersandarkan kepada pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan ayat pertama ini dicatat oleh Mazmur Daud, ada kata penghuni surgawi. Allah itu penghuni surgawi, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa, Almighty. Dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa di dalam alam semesta, termasuk di lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia ini, Daud mengingatkan, mengajarkan agar hidup kita seharus mengandalkan pada Tuhan. Mengandalkan pada Allah. Mengharapkan dan mengandalkan sepenuhnya pada pimpinan Tuhan yang memberikan kehidupan pada kita. Saudaraku, yang kedua, kata yang muncul di situ adalah kemuliaan. Ialah kemuliaan secara kodrati yang dimiliki oleh Tuhan. Kita diminta untuk memuji, menyembah, memuja Tuhan yang penuh kemuliaan itu, yang tiada taranya. Kemuliaan Tuhan ini sisi lain dari keperkasaannya, kekuatannya, kemahakuasaannya. Ia menyatakan dalam kehidupan alam semesta, kehidupan manusia. Sehingga pemazmur Raja Daud mengajarkan pusat penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan dari mazmur ini juga, hendaklah berhiaskan kekudusan. Suatu kehidupan kita yang dipisahkan dari norma-norma duniawi. Kita diarahkan pada norma-norma rohani. Kehidupan anak-anak Tuhan itu diterangi, digarami oleh firman Tuhan. Didorong, dimotivasi oleh Roh Kudus yang berkuasa. Sehingga kita melihat bahwa intisari dari pengajaran ayat-ayat ini dari Mazmur 29 mengajak kita, membuat kita hidup sungguh percaya, sungguh beriman dalam keadaan apapun, termasuk keadaan yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, Tuhan itu Tuhan yang menganugerahkan kehidupan. Tuhan yang menganugerahkan kebaikan. Tuhan yang menganugerahkan keselamatan. Tuhan yang menganugerahkan kehidupan yang penuh dengan kelimpahannya. Dia itulah yang menaungi kita, bahkan dia yang ada di tengah-tengah hidup kita.
Pemazmur menyatakan di sana Tuhan itu bersemayam di atas air bah. Bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Artinya saudara-saudara, Tuhan itu mengontrol jagat raya, mengontrol dunia ini, mengontrol jalannya sejarah manusia, mengontrol pemerintahan kita. Kita merasa sedih, kita merasa terkejut dengan berita-berita khususnya yang kita ada di lingkungan lingkup dari New South Wales. Tapi marilah kita sebagai orang beriman tetap percaya pada Tuhan. Tuhan akan terus memimpin negeri ini, memimpin para pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, dan menyatakan keadilannya, kebenarannya, kasihnya. Orang percaya tak kalah menapaki hari-hari di depan, kita mempunyai keyakinan Tuhan akan memberi kita damai sejahtera. Tuhan akan memberikan kita berkat dan kekuatan, termasuk di dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Marilah kita hadapi dengan keyakinan. Dapat dipastikan kalau pada masa ini kita akan menghadapi banyak faktor yang tidak menentu. Banyak hal-hal yang tidak menentu dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu hal yang pasti, ialah Tuhan menyertai kita. Kita akan dimampukan, diberi kekuatan menghadapi hari-hari kita, termasuk menghadapi kesulitan yang ada di sekitar kita. Sebentar lagi kita akan melewati masa-masa, fase-fase kehidupan selanjutnya. Marilah kita dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan damai sejahtera, jiwa yang penuh dengan kedamaian, hati yang penuh kerendahan. Mari kita yakin dan percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati saudara sekalian, baik studi saudara, sekolah saudara, adik-adik anak-anak kita yang akan menghadapi ujian tentamen di kelas 12. Tuhan menyertai saudara-saudara yang akan menghantar kembali anak-anak kita masuk di semester yang baru. Masa lockdown akan dibuka kembali, berarti sekolah-sekolah akan dimulai. Tentunya kita harus waspada, hidup bijaksana, hati-hati, tetap tertib, taat pada protokol kesehatan, dan mari kita mengandalkan Tuhan. Saudara yang bekerja mencari nafkah, saudara yang mempunyai panggilan di bagian saudara masing-masing, ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita. Dia adalah Tuhan yang memimpin hidup kita, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, yang mengatakan di Matius 28, Aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu pujian nyanyian dari Angklung Naviri Sion. Silakan mendengarkan.